Pemirsa, jurnalis MGN Iqbal Himawan dan Levi Wardana saat ini berada di kota Kiev, Ukraina. Dan untuk melihat langsung bagaimana kondisi kota Kiev di tengah peperangan, untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah bergabung dengan Levi Wardana. Selamat siang waktu Indonesia, Levi. Sejak Anda tiba di Ukraina, bisa Anda gambarkan dan ceritakan apakah intensitas serangan militer di sana ini masih tinggi? Baik, selamat siang Reno dan juga seluruh pemirsa Metro TV yang berada di tanah air. Saat ini memasuki hari ke-352. Eskalasi peperangan masih cukup tinggi. Seperti yang kami alami, saya dan juga rekan Iqbal Himawan kemarin di hari Jumat, terdapat 5 kali sirine alarm tentang peringatan serangan rudal milik Rusia yang menuju ke ibu kota Kiev, Ukraina berbunyi. Setidaknya sirine alarm tersebut berbunyi sejak pukul 4 pagi, pada pukul 9 pagi, pada pukul 12 siang, dan juga pada pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Dan dari 5 sirine alarm tersebut berbunyi, juga terdengar 4 kali ledakan yang terjadi yang masih masuk di dalam ibu kota Kiev, Ukraina. Dan menurut informasi yang saya terima dari juru bicara kelompok timur militer Ukraina, setidaknya di frontline yang menjadi battlefield atau lokasi peperangan yang masih terjadi cukup sengit, khususnya di kota Bakhmut, itu peperangan terjadi setiap hari. 40 kali peperangan terjadi dalam setiap harinya, dengan intensitas serangan rudal milik militer Rusia 192 kali. Dan juga Reno, perlu kami informasikan bahwa pihak militer Ukraina sudah menghimbau atau menyampaikan secara resmi bahwa menjelang 1 tahun invasi ini, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2023 nanti, akan ada mobilisasi atau eskalasi peperangan cukup meningkat dari pihak militer Rusia yang diprediksi akan masuk sebanyak 500.000 pasukan militer Rusia ke sejumlah wilayah di Ukraina. Reno. Levi, tadi Anda sempat katakan terkait dengan sistem alarm ya atau alert warning. Ini sistemnya bagaimana? Apakah bunyi sirene di seluruh penjuru kota atau kemudian ada sistem pengingat begitu di smartphone masing-masing warga yang berada di Ukraina atau seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Baik, Reno, jika saya gambarkan, ketika ada serangan rudal dari militer Rusia, itu sudah terdeteksi oleh sistem pertahanan milik Ukraina. Jadi pemerintah atau otoritas tempat itu langsung menghimbau masyarakat khususnya yang berada di ibu kota Kiev, Ukraina, melalui aplikasi Alert System Warning yang dimana warga bisa mengaksesnya atau mengunduhnya, dan juga ada platform media sosial yakni Telegram yang terus bisa dipantau selama 24 jam jika ada serangan rudal milik Rusia. Dan ketika sirine berbunyi di seluruh ibu kota Kiev, Ukraina, saya dan juga rekan Iqbal Himawan harus sesegera mungkin menuju bunker ataupun bomb shelter untuk berlindung. Yang dimana ketika sirine masih terus berlangsung, diperingatkan kepada warga, akses listrik pun terhambat ataupun terputus karena akan ada bahaya begitu jika listrik masih terus dihidupkan. Dan menurut informasi yang saya terima juga, terdapat sumber listrik yang juga terdampak akibat peperangan, dan itu sangat dikhawatirkan oleh warga karena saat ini sedang musim dingin. Reno. Levi, masih banyak sekali serangan-serangan yang didapatkan oleh Ukraina seperti yang Anda ceritakan tadi. Lalu bagaimana dengan kondisi dan juga aktivitas warga di Ukraina? Baik, Reno, untuk di ibu kota Kiev, Ukraina sendiri, kondisi warga di sini bisa dibilang cukup normal. Terlebih khususnya jika tidak ada sirene alarm tentang peringatan serangan udara terjadi. Jadi masih ada aktivitas warga, perkantoran, pertokoan, dan juga sekolah-sekolah masih diberlangsungkan. Ketika sirine alarm berbunyi tentang adanya serangan udara dari pihak militer Rusia terjadi, seluruh pertokoan juga harus ditutup secara langsung ataupun otomatis, termasuk juga gerai-gerai makanan begitu. Ketika yang kami alami sendiri, saya juga bersama rekan Iqbal Himawan berada di gerai makanan untuk makan siang, dan bertepatan dengan adanya sirine alarm berbunyi, kami harus segera mungkin keluar dari gerai makanan tersebut, dan gerai makanan tersebut pun tutup secara langsung karena mereka tidak akan mengambil resiko jika sirine alarm berbunyi. Untuk area pendidikan sendiri pun belum bisa dilakukan secara menyeluruh ataupun normal karena pihak sekolah juga bisa melakukan aktivitas belajar mengajar melalui daring. Reno.
Levi, tadi Anda katakan ketika ada serangan begitu, ada alarm, maka warga harus, termasuk Anda dan juga rekan Iqbal Himawan, harus segera menuju ke bunker atau shelter. Nah ini apakah di seluruh sisi ibu kota Kiev, Ukraina ini ada tersebar berbagai macam atau berbagai titik shelter atau seperti apa? Levi, bisa Anda gambarkan? Baik, di ibu kota Kiev, Ukraina sendiri, shelter ataupun bunker tersebar seperti misalnya ada di area apartemen, hotel tempat kami menginap itu ada bunker-bunker tersendiri dan juga shelter lokasi tempat di mana stasiun kereta bawah tanah. Dan biasanya masyarakat mayoritas lebih banyak langsung menuju ke shelter bom gitu di lokasi area stasiun bawah tanah untuk bisa tetap mengakses energi listrik dengan mencas handphone mereka ataupun melakukan telepon karena di sana sinyalnya cukup bagus. Reno. Baik, Levi Wardana, tetap jaga keselamatan Anda bersama rekan Iqbal Himawan. Kami akan terus update informasi terkini dari Anda.